Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun Han Li mengenali dua orang di depannya sebagai si Chuan Kong dan Strain Bandit Fox Sun dari kuil Silver Fox juga terfokus pada Taoist Hot Flame. Siapa kamu? Tubuh Taoist Hot Flame berkedip saat tatapannya melewati rubah perak dan mendarat di si Chuan Kong. Saya si Chuan Kong, saya rasa Anda belum pernah mendengar tentang saya sebelumnya. Tapi tidak masalah, Anda hanya perlu tahu mengapa kami mencari Anda. Si Chuan Kong membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, tatapannya menyapu Han Li, dan sedikit keraguan melintas di kedalaman matanya. Pemuda berjubah hitam itu mengangkat alisnya sambil terkekeh, "Itu kamu. Kamu bersaing denganku untuk mendapatkan banyak harta selama pelelangan Kunjade Pavilion hari itu, jadi kamu pasti sangat kaya," kata pemuda berjubah hitam itu. Bandit rubah perak yang terkenal tidak akan mempermasalahkan masalah sekecil itu, bukan? Han Li tersenyum dan berkata dengan ekspresi tenang. "Haha, kamu terlalu khawatir. Kami di sini untuk mencarimu hari ini." Hu San tertawa dan berkata, "Apa yang kamu mau dari aku?" Mata Taoist Hot Flame menjadi lebih waspada, dan tubuhnya tanpa sadar bergerak sedikit lebih dekat ke Han Li. Tatapan si Chuan Kong kembali ke Taoist Hot Flame dan berkata, "Jangan bertele-tele. Aku yakin kamu tahu mengapa kami mencarimu." Ketika Han Li mendengar ini, dia mengalihkan pandangannya ke Taoist Hot Flame dan merasa sedikit bingung. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Karena kita tidak memiliki dendam di masa lalu, mari kita berpisah." "Ayo, rekan Li," ekspresi Taoist Hot Flame tidak berubah. "Rekan Huo, setelah bertahun-tahun, tidakkah kamu ingin kembali ke sekte?" Hu San tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata, "Kamu, apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu kembali? Itu hanya reruntuhan. Saya tidak mengerti, masa lalu seperti asap, mengapa Anda tidak rela melepaskannya?" Taoist Hot Flame berhenti dan berkata setelah hening sejenak. Meskipun Han Li bingung dengan kata-kata mereka, dia dapat melihat bahwa keduanya di depannya tidak memiliki niat buruk. Dia segera menyingkirkan pedang di tangannya. "Rekan Huo, bukannya kami tidak ingin melepaskannya, tetapi pengadilan surgawi masih mengejar kami. Mengapa Sekte Daun Api diawasi oleh Istana Abadi? Mengapa Istana Abadi memantau Sekte Daun Api? Saya yakin Anda tahu lebih banyak tentang ini daripada kami." Rubah perak menghela nafas saat mendengarkan penjelasan Zhao Hai. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya tergerak. Pantas saja Taoist Hot Flame mengingatkannya beberapa kali untuk tidak menggunakan identitasnya sebagai tetua Sekte Daun Api. Sepertinya ada banyak alasan tersembunyi. Meskipun dia sudah menebaknya, sekarang dia pada dasarnya bisa memastikan bahwa penyergapan Yu Ziki sebelumnya juga karena dia. "Siapa kalian? Tolong beritahu kami." Hot Flame berkata setelah beberapa saat hening. "Aku akan jujur padamu, rekan Taoist Hot Flame," kata Hu San, berkedip. "Saya dari kuil Samsara, dan rekan Taoist Si dari alam iblis." "Apa? Bahkan ras iblis telah memilih untuk bersekutu dengan kuil Samsara?" Hot Flame terkejut. "Rekan Huo, kamu terlalu memikirkannya. Aku, si Chuan Kong, bukan siapa-siapa. Bagaimana aku bisa mewakili seluruh ras iblis? Alasan mengapa saya di sini hari ini adalah pertama karena undangan Hu San, dan kedua, saya ingin tahu tentang apa yang terjadi pada Sekte Kebenaran. Bisakah rekan Huo menjelaskannya kepadaku?" Si Chuan Kong tersenyum saat berkata. Mendengar kata-kata, Sekte Kebenaran, ekspresi Han Li tidak berubah, tetapi hatinya terkejut. Dia tidak terbiasa dengan sekte ini. Tidak hanya kitab suci transformasi kata sejati yang dia kembangkan berasal dari sekte ini, tetapi juga karena jiwanya telah pindah ke sekte ini. Selain itu, kata-kata si Chuan Kong agak terlalu santai. Bagaimana mungkin seorang pria yang menguasai hukum ruang, salah satu dari 3 hukum tertinggi,
menjadi bukan siapa-siapa di ras iblis. Ketika sekte kebenaran dihancurkan, saya diperintahkan oleh Tuan saya untuk pergi berlatih dan terjebak dalam reruntuhan. Ketika saya akhirnya melarikan diri, hampir 1000 tahun kemudian. Namun, pada saat itu, tetua dan murid sekte yang tersisa telah menjadi buronan pengadilan surgawi. Saya tidak punya pilihan selain memotong tulang saya dan menyamar sebelum meninggalkan kampung halaman saya. Saya juga ingin tahu alasan perubahan sekte tersebut. Kalau tidak, saya tidak akan mengambil risiko untuk datang ke domain Dewa Black Mountain dan mendirikan sekte Flameleaf. Taois Hot Flame menghela nafas saat berkata, "Jadi, rekan Huo telah tinggal dalam pengasingan di Dreamy Cloud Mountain untuk menyembunyikan jejakmu." Han Li tiba-tiba bertanya, "Bukan itu saja. Alasan mengapa saya tinggal di lembah bangau liar untuk sebagian besar waktu adalah karena saya rukun dengan rekan Duan dan yang lainnya. Saya tidak menyangka bahwa bahkan Dreamy Cloud Mountain akan terlibat karena saya," kata Hot Flame dengan sedikit rasa bersalah di matanya. "Rekan Huo, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Istana Abadi sudah lama ingin menyerang Gunung Awan Mimpi. Sebagian besar alasannya adalah untuk melenyapkan kekuatan tersembunyi kuil samsara," kata Husan dengan senyum. "Ada satu hal yang saya tidak mengerti. Sebelumnya, seorang rekan di lembah kami diserang dan terluka parah. Apakah itu dilakukan oleh kuil samsara atau orang-orang dari Istana Abadi?" Han Li mengubah topik dan bertanya, "Maksudmu yang ada di Breeze Cliff? Orang yang melukainya adalah seorang pria yang memegang payung merah dan berpakaian seperti seorang gadis. Dia tidak terlihat seperti anggota Istana Abadi Gunung Hitam, tetapi bawahan dari pengawas utusan abadi." Husan menatap Han Li saat berkata, "Jadi, orang yang menyelamatkannya adalah kamu?" Han Li mengangkat alisnya saat bertanya, "Saya melihat bahwa anak itu memiliki tulang punggung. Dia lebih suka meledakkan lautan kesadarannya daripada mencari jiwanya, jadi saya membantunya. Namun, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar dapat menyelamatkannya. Aku mengagumimu, aku mengagumimu." Husan menyentuh dagunya dan berkata dengan nada sedikit kagum. Pada saat ini, si Chuan Kong tiba-tiba berhenti dan mengingatkan Husan, "Husan, kita sudah keterlaluan. Mari kita mulai urusan dulu." "Hehe, aku kembali ke kebiasaan lamaku lagi. Bagaimana, rekan Huo, karena pengadilan surgawi telah menemukan jejak Anda tidak akan bisa hidup damai di masa depan. Mengapa kita tidak menjadi sekutu dan mencari reruntuhan sekte kebenaran bersama? Setelah itu, saya dapat merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan kuil samsara dan dilindungi oleh kuil samsara. Bagaimana menurutmu?" Husan tertawa datar dan bertanya lagi. Mendengar ini, Hot Flame ragu-ragu dan tidak terburu-buru untuk setuju. Meskipun reruntuhan sekte kebenaran sulit ditemukan, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk bergabung dengan kami. Jika Anda benar-benar mengalami kesulitan, kami tidak akan memaksa Anda. Namun, orang-orang pengadilan surgawi mungkin tidak semudah berbicara, seperti kita, kata si Chuan Kong sambil tersenyum. "Rekan Si benar, orang-orang dari pengadilan surgawi pasti akan mengejarmu. Kamu mungkin tidak dapat melarikan diri lain kali. Tidakkah kamu juga ingin memecahkan misteri penghancuran sekte kebenaran? Kerja sama kami pasti akan menguntungkan kedua belah pihak," Husan terus membujuk. Han Li melihat mereka berdua berperan sebagai polisi baik dan polisi jahat dan mencibir di dalam hatinya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Bahkan jika kita mundur 10.000 langkah, kamu tidak ingin seni fantasi 5 elemen hebat yang ditinggalkan oleh leluhur Miluo diambil oleh orang-orang di pengadilan surgawi, kan? Kata-kata Husan seperti palu berat yang mengenai jantung Hot Flame, menyebabkan pupil matanya tanpa sadar melebar. "Jangan kaget, kuil samsara sangat terinformasi.
Salah satu alasan utama mengapa pengadilan surgawi ingin memasuki reruntuhan sekte kebenaran adalah karena seni fantasi 5 elemen besar. Si Chuankong berkata sambil tersenyum. Bagaimana denganmu? Bukankah tujuan Anda juga metode kultivasi ini? Taoist Flame mencibir saat bertanya. Daripada mengatakan bahwa tujuan kita adalah untuk mendapatkan metode kultivasi ini, lebih baik mengatakan bahwa kita tidak ingin metode kultivasi ini jatuh ke tangan pengadilan surgawi. Bagaimanapun, minat kita sama. Husan tidak menyangkalnya dan berkata sambil tersenyum. Bagus. Saya setuju untuk membentuk aliansi dengan Anda. Taoist Hot Flame mengangguk setelah diam lama. Haha, rekan Hot Flame, itu langkah yang bijak. Aku suka berbicara dengan orang pintar. Husan mendengar ini dan bertepuk tangan. Tunggu, jika Anda ingin saya bergabung, Anda harus menyetujui satu syarat. Pada saat ini, Hot Flame tiba-tiba berkata, rekan Taoist, tolong katakan itu. Husan sedikit mengangkat alisnya saat berkata, rekan Taoist Li membunuh orang-orang dari Istana Abadi untuk menyelamatkanku kali ini. Aku sudah menyeretnya ke sini, jadi kita harus membawanya bersama kita kali ini. Hot Flame melirik Han Li saat berkata, iya. Husan sedikit ragu ketika mendengar ini. Husan, saya pikir tidak apa-apa. Dari pengamatan kami hari ini, kami dapat melihat bahwa rekan Daoist Li ini bukan dari pengadilan surgawi. Tidak apa-apa untuk mengundang dia untuk bergabung dengan kami. Si Chuankong tiba-tiba berkata, karena saudara Si mengatakan demikian, maka rekan Daoist Li akan pergi bersama kita. Husan mengangguk saat berkata, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya menyelamatkan rekan Daoist Hotfire sebelumnya karena kita adalah kenalan. Saya juga ingin membalas kebaikan menjadi sesepuh sekte saat itu. Saya benar-benar tidak tertarik dengan reruntuhan sekte kebenaran yang Anda sebutkan. Saya tidak akan ikut bersenang-senang. Han Li tiba-tiba menangkupkan tinjunya lalu berkata. Ketika tiga lainnya mendengar ini, jejak keterkejutan muncul di wajah mereka. Rekan Taoist Li, Anda mungkin tidak tahu seberapa kuat Istana Samsara. Jika Anda pergi bersama kami, Anda dapat menggunakan sumber daya dan kekuatan mereka untuk menghindari banyak masalah dan bahkan meninggalkan domain Dewa Black Mountain dengan aman. Bahkan jika Anda tidak ingin pergi ke reruntuhan sekte kebenaran, Anda dapat pergi bersama kami ke tempat yang aman dan kemudian berpisah. Taoist Hot Flame tampak sedikit cemas dan mengirimkan suaranya ke Han Li. Rekan Taoist Hot Flame, Anda tahu bahwa saya sekarang diganggu oleh kesengsaraan Evil Decai. Saya sudah lelah secara mental dan fisik karena menangani masalah ini. Saya benar-benar tidak memiliki energi ekstra untuk menangani hal-hal lain. Orang-orang di Istana Abadi terutama mengejarmu. Selama aku berhati-hati, tidak akan ada masalah besar. Saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Han Li tidak mengirimkan suaranya, tetapi berkata secara langsung. Dia sangat jelas tentang kekuatan Istana Samsara. Dia juga bisa mendengar bahwa Hot Flame memang melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Namun, pikirannya saat ini terfokus pada bagaimana menyingkirkan Evil Qi. Dia tidak terlalu tertarik untuk menjelajahi reruntuhan. Hanya karena reruntuhan sekte kebenaran dia ragu-ragu. Namun karena pertimbangan lebih lanjut, dia memutuskan untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini. Ketika si Chuankong dan Husan mendengar kata-kata Han Li, mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Kalau begitu, aku tidak akan memaksanya. Gunung-gunungnya tinggi dan sungai-sungainya panjang. Ketika kita bertemu lagi di masa depan, saya akan membalas kebaikan rekan Taoist. Melihat ini, Hot Flame tahu bahwa Han Li telah mengambil keputusan. Lembah Bangau Liar sudah ditakdirkan, tidak perlu kata-kata sopan seperti itu. Mari kita bertemu lagi. Han Li menangkupkan tinjunya dan berkata, sampai jumpa lagi. Hot Flame menangkupkan tinjunya saat berkata. Setelah itu, Han Li mengangguk ke si Chuankong dan Husan,
lalu tubuhnya berkilat, berubah menjadi cahaya biru, dan terbang keluar dari jendela kedai teh, langsung menghilang ke kejauhan. Keruntuhan sekte berada di domain Black Mountain, kamu seharusnya sudah tahu ini, kan? Kapan kita berangkat? Rekan Hot Flame memandangi langit di luar jendela sejenak, lalu berbalik saat bertanya. Jangan terburu-buru, masih ada pembantu yang belum datang, kata Husan sambil tersenyum. Bagaimanapun, mari kita pergi dari sini dulu. Formasi penipuan yang kita buat sebelumnya mungkin tidak bisa membodohi para pengawas itu. Mungkin mereka sudah menangkap baunya dan mengejar kita, kata si Chuan Kong. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat dengan kedua tangannya, dan cahaya perak menyala di depannya. Segera, semburan fluktuasi spasial yang kuat datang dari kehampaan, dan segera, mereka bertiga menghilang dari lantai 2 kedai teh. Waktu berlalu, dan lebih dari 3 tahun telah berlalu. Di pegunungan hitam bergulir dari domain Dewa Black Mountain, ada gunung rendah yang tidak mencolok, terjepit di antara 2 gunung tinggi, seperti sebuah lembah. Di hutan lebat di atas puncak gunung ini, ada jalur batu biru yang terendam rumput liar, berkelok-kelok, menuju ke kuil Tao yang bobrok dengan 2 pohon pagoda kuno ditanam di depan pintu. Gerbang gunung kuil telah runtuh total, dan beberapa aula petugas roh juga menjadi bobrok. Hanya pura 3 murni beratap berlumut dan alang-alang yang tersisa berdiri kokoh. Saat itu larut malam, dan kuil 3 murni diterangi dengan cahaya putih kabur, bersinar melalui tepi jendela yang pecah di aula utama, menimbulkan bayangan berbintik-bintik pada pilar dan tangga batu di luar. Seorang pria berjubah hijau sedang duduk bersila di atas kasur lusuh, dan ada botol hijau tua di tanah di depannya. Botol itu dikelilingi oleh bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, dan itu terlihat sangat aneh. Pria itu tidak lain adalah Han Li. Setelah berpisah dengan Taois api panas dan 2 lainnya, setelah dia meninggalkan kota hutan Azure, dia menggunakan formasi petir teleportasi untuk melakukan perjalanan beberapa kali berturut-turut, benar-benar memperlebar jarak di antara mereka. Kemudian, dia mengendarai kereta terbang batu giok menuju selatan. Pada siang hari, dia akan melakukan perjalanan tanpa henti, dan pada malam hari, dia akan mencari beberapa gunung tandus yang tidak jauh dari kota biasa untuk beristirahat. Dengan cara ini, dia bisa menghindari kultivator lain, dan diserang oleh binatang iblis. Selain itu, dia bisa menggunakan botol kecil untuk mengembunkan cairan hijau sambil mengembangkan teknik kultivasi beberapa kali. Sebelumnya, dia telah meminum spirit cleansing pill dan menghilangkan banyak aura buruk, sehingga perjalanannya bisa dianggap aman. Namun, dia tidak bisa memasuki kota-kota besar dan kecil untuk saat ini. Setelah sekitar 1/4 jam, semua cahaya putih di sekitar botol kecil diserap oleh botol, dan cairan hijau mengembun. Han Li menjentikkan jarinya, menyalakan setumpuk kayu bakar tidak jauh darinya, dan menyalakan api unggun. Kemudian, dia membungkuk dan mengambil botol kecil itu, memegangnya di depan matanya. Dengan bantuan api, dia bisa melihat melalui dinding botol kecil yang seperti batu giok bahwa ada setetes cairan yang perlahan bergulir di dalamnya. Saat dia memikirkan apakah akan memasuki gua surga, cabang bunga, atau tidak untuk mempercepat pertumbuhan prajurit Dao, topeng naga kelima di wajahnya tiba-tiba menyala, dan muncul dengan sendirinya. Han Li sedikit terkejut, dan dia mengangkat tangannya untuk membuat segel tangan, lalu mengaktifkannya. Cahaya merah keluar dari dahi topeng, dan di kekosongan di depannya, itu memadat menjadi siluet manusia. Siluetnya setinggi 6 kaki, hampir setinggi aula utama. Itu mengenakan jubah hitam longgar, dan wajahnya ditutupi topeng setan merah tua dengan 2 mata seperti lonceng, hidung seperti elang, dan mulut penuh taring. Han Li tidak bisa menahan cemberut, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya.
Ini karena dia menemukan bahwa ini adalah penampilan utusan samsara yang dia lihat dalam ingatan Lu Renyuan. Kamu Dragon Thief, kan? Sudah hampir 1000 tahun sejak Anda menjadi putra samsara, dan misi pertama telah berlalu. Anda belum menyelesaikan misi selama 1000 tahun ke depan, dan Anda harus melaksanakannya, kata utusan samsara acuh tak acuh. Sudah 1000 tahun. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat, Han Li hanya bisa menghela nafas. Apakah kamu memilih untuk menerima misi ini, atau kamu ingin menggunakan batu esensi abadi sebagai kompensasi? Tanya utusan samsara. Aku harus merepotkanmu untuk memberitahuku detail misi ini, kata Han Li setelah berpikir sejenak. Misi ini mengharuskanmu untuk bertemu Husan di sekitar Gunung Magpie, dan membantunya menyelesaikan penjelajahan reruntuhan. Dia akan memberitahumu detailnya setelah kamu bertemu. Selain hadiah yang Anda dapatkan dari eksplorasi reruntuhan, Husan juga akan memberi Anda tambahan 20.000 batu esensi abadi, atau alat dewa yang tidak ditingkatkan kualitasnya sebagai hadiah, kata utusan samsara. Utusan yang terhormat, bolehkah saya bertanya apakah rekan Daois Husan ini adalah bandit aneh, rubah perak, yang terkenal? Han Li terkejut, dan dia hanya bisa bertanya. Ini, kamu bisa menanyakannya sendiri ketika kamu bertemu dengannya, jawab utusan samsara acuh tak acuh. Meski dia tidak menjawab secara langsung, Han Li sudah mengetahui jawabannya. Jika saya memilih untuk menggunakan batu esensi abadi sebagai kompensasi, berapa yang harus saya bayar? Han Li bertanya setelah ragu sejenak. 50.000, kata utusan samsara dingin. Han Li berpikir keras setelah mendengar ini. Meskipun 50.000 batu esensi abadi bukanlah jumlah yang kecil, dan dia mampu membelinya, siapa yang mau memberikannya kepada orang lain secara gratis? Dia mempertimbangkan kembali apakah akan pergi ke reruntuhan sekte kebenaran atau tidak. Karena sutra transformasi kebenaran dan Lu Renyao, Han Li secara alami memiliki banyak minat pada sekte kebenaran. Alasan utama mengapa dia tidak ingin pergi sebelumnya adalah karena dia tidak mempercayai Husan dan Si Chuan Kong. Tapi sekarang masalah ini telah menjadi misi Millennium Kuil Samsara, itu sedikit berbeda. Adapun untuk menangani Evil Decai, belum ada tanggapan dari misi yang dikeluarkan oleh Kuil Samsara untuk saat ini. Metode yang dia gunakan sama seperti sebelumnya, jadi tidak banyak perbedaan apakah dia berada di reruntuhan sekte kebenaran atau sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri. Apa pilihanmu? Cepat dan putuskan. Saat ini, utusan samsara tiba-tiba mendesak. Saya menerima misi ini, jawab Han Li dengan suara yang jelas. Bagus, setelah menyelesaikan misi ini, kamu akan bebas selama 1000 tahun. Selama kamu menghabiskan batu esensi abadi yang sesuai, kamu dapat meminjam semua sumber daya kuil samsara, lanjut utusan samsara. Kemudian, dia melambaikan telapak tangannya, dan cahaya perak terkondensasi dalam kehampaan, menyatu menjadi peta yang luas. Di tengah peta, ada titik merah yang ditandai dengan 3 kata, mengitari Gunung Murai. Ingat peta ini, tempat di mana kamu akan bertemu Husan ada di sini. Kamu harus tiba dalam waktu setengah tahun. Jika Anda melebihi batas waktu, itu akan dianggap sebagai penolakan untuk menjalankan misi, dan saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Setelah mengatakan ini, sosok utusan samsara berangsur-angsur menghilang. Mata Han Li menyapu bolak-balik di peta beberapa kali, digabungkan dengan topografi sesaat, dan segera menemukan gunung di mana dia berada sekarang. Melihat tanda itu, dia tahu bahwa itu adalah tempat yang disebut Gunung Berongga Tua. Setelah dengan hati-hati membandingkan jarak antara tempat ini dan Gunung Magpie yang mengelilingi, dia menemukan bahwa jaraknya tidak terlalu jauh. Jika dia bergegas dengan Jasper Flying Karyage, dia bisa tiba dalam waktu sekitar 3 bulan. Setelah Han Li menghafal peta,
cahaya dan bayangan di kehampaan di depannya terdistorsi dan memudar hingga menghilang. Setelah mengingat peta di benaknya, dia mengangkat tangannya dan menekuk jari tengah dan jari telunjuknya. Dengan kilatan cahaya perak, pintu gua, cabang bunga, terbuka, dan dia melangkah masuk. Lebih dari 3 bulan kemudian, di gunung sepi yang berbentuk seperti roti kukus, 3 sosok sedang duduk mengelilingi meja batu giok putih dengan ukiran yang sangat indah. Masing-masing memegang cangkir anggur perak, dan mereka saling bersulang. Gelas anggur diisi dengan anggur merah tua, memancarkan aroma yang sedikit memabukkan. Di antara ketiganya, pemuda berjubah hitam adalah yang paling tak terkendali. Dia memegang cangkir anggur di satu tangan dan kendi anggur perak di tangan lainnya. Saat dia bersemangat, dia akan mengangkat kepalanya dan menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Tidak diketahui jenis alat ajaib apa kendi anggur ini, tetapi tampaknya berisi anggur dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli berapa banyak dia menuangkan, anggur akan terus mengalir keluar. Rekan Taois Husan, omong-omong, rekan Daois Li juga menyukai anggur. Jika dia tidak pergi, kalian berdua bisa menjadi teman dekat dalam hal minum anggur ini. Seorang lelaki tua berambut putih duduk di seberang pemuda. Ketiganya tidak lain adalah Hot Flame dan yang lainnya. Oh, sungguh disayangkan. Tapi setiap orang punya cita-citanya masing-masing, dan itu tidak bisa dipaksakan. Husan terkejut sesaat, tapi dia segera berkata dengan senyum acuh tak acuh. Husan, kapan orang yang kamu bicarakan akan tiba? Si Chuan Kong, yang duduk di sebelahnya, telah melihat pemandangan yang jauh dan agak linglung tentang minum anggur. Pada saat ini, dia berbalik dan bertanya, harusnya dalam waktu dekat, mungkin dalam 1 atau 2 bulan. Kali ini, para petinggi aula misi sangat prihatin dengan masalah ini. Orang-orang yang datang untuk membantu saya harus dipilih dengan cermat. Tunggu saja dengan sabar. Husan menuangkan seteguk anggur lagi saat berkata. Begitu suaranya turun, matanya tiba-tiba menyala dan dia berkata, dia sebenarnya datang sedikit lebih awal dari yang kukira. Cahaya hijau giok menyapu dari jauh dan tiba-tiba ditarik kembali di udara, hanya menyisakan sosok Cian yang terbang turun dari atas dan mendarat tepat di depan ketiganya. Saat ketiganya melihat sosok ini turun dari langit, ekspresi mereka langsung menjadi sangat menarik. Rekan Taois Li, kamu. Hot Flame awalnya terkejut, tapi kemudian dia berkata dengan gembira. Rekan Daois Hot Flame, dan 2 lainnya, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Han Li tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah ketiganya. Husan dan si Chuan Kong saling memandang dan alis mereka berkerut pada saat bersamaan. Kamu adalah anggota aula misi yang datang untuk membantuku. Mata Husan sedikit menyipit saat dia menatap Han Li. Han Li menghela nafas dan berkata, aku juga tidak menyangka bahwa misi rutin ini sebenarnya adalah untuk membantumu menjelajahi reruntuhan sekte kebenaran. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menyeka pipinya. Sebuah cahaya melintas di wajahnya dan topeng Dragon Five muncul. Husan dengan hati-hati melihat topeng itu sejenak, mengangkat alisnya dan tiba-tiba berkata, hehe, aku benar-benar tidak menyangka, kamu adalah Dragon Five. Apa, kamu kenal saya? Han Li menarik tangannya dan kembali ke penampilan aslinya. Dia bingung. Aku telah mendengar dari Jiao San bahwa Dragon Five sangat berbakat dalam alkimia dan kultivasi. Itu sebabnya aku memiliki kesan tentangmu. Aku selalu ingin bertemu denganmu, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Apa kejutan yang menyenangkan, Husan berkata sambil tersenyum. Kali ini, giliran Hot Flame yang tidak percaya. Dia memandang Han Li dan perlahan bertanya, rekan Taois Li, kamu juga anggota kuil Samsara.